Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah, Bu. sehat. Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Nah, seperti biasa ya, sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Nah, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Mbak Rela. Ya, sebelum memulai pelajaran siang ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, nah semoga dengan bacaan doa tadi, semoga kita diberi kelancaran untuk belajar hari ini dan mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Ya, oke. Nah selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Nah, apakah ada yang tidak masuk, anak-anak? Tidak ada? Masuk semua, Bu. Oke, alhamdulillah Masuk semua, Bu. masuk semua. Nah, oke, selanjutnya silahkan buku pelajarannya dan buku catatan IPA-nya dipersiapkan ya. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kita coba review materi sebelumnya ya. Nah, minggu lalu kita belajar tentang materi apa anak-anak? Ya, tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Coba. Tentang muatan listrik, Bu. Oke, betul Mbak Neta masih ingat ya tentang muatan listrik. Nah, kira-kira ada yang bisa menyebutkan muatan listrik itu apa aja nggak? Ayo, siapa? Yuk, muatan listrik itu apa aja ya? Yuk, siapa yang berani? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, ayo. Ada dua, Bu. Ayo, mungkin Ya, Bu. ya. Silakan, Novia. Ya, muatan listrik ada dua, Bu, yaitu muatan positif atau yang disebut dengan proton dan muatan negatif yang disebut dengan elektron. Oke, betul. Betul sekali. Novia masih ingat ya. Nah, selain proton dan elektron, kita juga mengenal istilah neutron. Nah, ada yang tahu apa itu neutron? Yuk, siapa? Saya, Bu. Oke, Dina, silahkan. Kalau sepemahaman saya, neutron itu bagian penyusun dari atom yang tidak bermuatan atau muatannya netral, Bu. Oke, betul. Terima kasih, Dina. Nah, jadi atom itu tersusun atas proton, neutron, dan elektron ya. Nah, di mana proton dan neutron itu sebagai penyusun inti atom. Nah, sedangkan elektron itu adalah yang bergerak mengelilingi inti atom. Nah, selain itu, bagaimana benda dapat mengalami tarik-menarik dan tolak-menolak? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Coba angkat tangan. Saya, Bu. Oke, Lala, silahkan. Baik, jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda Mohon maaf, Bu, untuk jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, maka benda tersebut akan saling tarik-menarik. Sedangkan kalau benda bermuatan negatif didekatkan dengan yang sama-sama negatif, maka akan tolak-menolak. Oke, good. Terima kasih ya Lala. Lala masih mengingat materi yang minggu lalu. Oke. Nah, dari yang disampaikan Lala tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa interaksi kedua muatan itu merupakan gejala listrik. Nah, dari apa yang telah kita pelajari minggu lalu, adakah yang bisa menyebutkan contoh penerapan benda tarik-menarik dan tolak-menolak? Ayo, siapa yang mau menyebutkan? Saya, Bu. Oke, Rela, silahkan. Contoh benda dapat saling tarik-menarik adalah balon yang digosokkan ke rambut kering. Dapat menarik serpihan kertas. Di sini balon yang digosokkan ke rambut kering akan mengalami kelebihan elektron. Karena elektron pada rambut berpindah ke balon. Sehingga balon akan bermuatan negatif
dan dapat menarik serpihan kertas. Oke, bagus sekali jawaban yang dikemukakan oleh Rela. Nah, yang lain siapa yang ingin menambahkan? Ayo. Ayo, tadi sudah menarik-menarik. Oke, silakan Novia. Ya. Untuk contoh benda yang mengalami peristiwa tolak-menolak ya, Bu, Ya. yakni dua balon yang telah digosok ke rambut kering. Ketika didekatkan, keduanya saling tolak-menolak, Bu. Nah, hal ini dikarenakan kedua balon tersebut punya jenis muatan listrik yang sama, yaitu muatannya negatif. Oke, betul. Benar sekali. Bagus semuanya. Nah, baik. Terima kasih banyak anak-anak atas jawaban yang telah dikemukakan. Baik, selanjutnya ada yang tahu kita hari ini akan belajar apa? Ada yang tahu? Kita akan belajar hukum kolom, Bu. Oke, betul, Novita. Kita akan belajar hukum kolom. Nah, oke, sebentar Ibu akan share screen PPT-nya ya. Semoga baik-baik aja sebentar. Nah, oke. Apakah sudah tertampil anak-anak? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, oke, kita akan belajar tentang hukum kolom. Nah, di sini bentar. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menyelidiki antara gaya Coulomb dengan besar muatan dan jarak besar muatan. Nah, di sini ada gambar sisir yang didekatkan dengan jarak tertentu. Ya, di sisir ini sudah bermuatan ya. Nah, bagaimana? Pernahkah kalian menggosokkan dua buah sisir dengan rambut kering? Pernah? Ada yang pernah? Pernah ya? Nah, Bu. Oke, nah bagaimana jika kedua sisir tersebut didekatkan dengan jarak tertentu? Nah, bagaimana ya kira-kira? Nanti akan kita, ya? Itu Bu akan tolak-menolak nggak sih Bu? Iya, betul. Akan tolak menolak. Nah, ini ya, hukum Coulomb. Nah, ilmuwan asal Perancis yaitu Charles Augustin Coulomb itu menyelidiki hubungan gaya tolak-menolak atau tarik-menarik antara dua benda bermuatan listrik terhadap besar muatan dan jaraknya menggunakan alat yang namanya adalah neraca puntir. Nah, ini adalah bunyi dari hukum Coulomb bahwa semakin besar kedua benda yang bermuatan, maka semakin kecil gaya listrik yang ditimbulkan. Kemudian semakin besar muatan benda, maka semakin besar gaya listrik antara kedua benda. Nah, di sini adalah persamaan dari hukum Coulomb, di mana F itu adalah gaya Coulomb, yang satuannya adalah Newton, kemudian K adalah konstanta, R-nya di sini adalah jaraknya, satuannya adalah meter, dan Hi di sini adalah besar muatan, satuannya adalah Coulomb. Nah, oke. Nah, selanjutnya adalah menggunakan PET simulation. Nah, sebentar ya. Ini aku Ibu share stop share dulu. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, oke. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya, berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan di minggu lalu. Nanti kita akan bagi kelompoknya, nanti silahkan kalian masuk ke kelompoknya masing-masing. Sudah Ibu bagi. Nah, silahkan nanti LKPD-nya sudah Ibu share di grup ya, di grup WA ya teman, ya anak-anak ya. Nah, itu silahkan dibuka dulu, kemudian dibaca, silahkan, kemudian dipraktekkan dan hasilnya ditulis di LKPD ya, anak-anak. Nah, baik. Sekarang kalian bisa masuk ke breakout room-nya sesuai dengan pembagian kelompok. Nah, silahkan nanti kalian berdiskusi selama kurang lebih 15 menit. Nah, sebentar ini Ibu ini dulu, Ibu breakout dulu, yang mana ini?
kelompok B. Nah, ini sudah lengkap ya, teman-teman? Ya, Ya, Bu. kelompok B ada Lala, Rela, sama Novia, sudah lengkap semua. Nah, untuk kelompok B, bagaimana LKPD-nya? Apakah sudah dibuka? Sudah, Bu. Oke, nah, apakah ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Tidak, Bu. Belum ada, Bu. Oke, nah, apakah permasalahannya sudah dituliskan? Sudah dituliskan permasalahannya? Bentar, ini ya. Sudah, Bu. Sudah. Ya, sudah. Nah, Kami ya. sudah dituliskan ya. Nah, baik, bagus. Nah, berarti hipotesisnya itu sesuai dengan rumusan masalah ya. Nah, kemudian apakah sudah dicoba, teman-teman? PET-nya sudah dicoba? Iya, habis ini, Ini Bu. sedang, Bu. Oke. Sedang mau buka. Baik. Ya, mau buka. Oke, nah silakan dilanjutkan. Nanti diskusinya Ibu beri waktu 15 menit ya. Nanti Ibu akan kembali lagi. Oke. Iya. Bentar. Apakah sudah bisa di-record kelompok A? Ya, sudah, Bu. Baik, untuk kelompok A. Nah, apakah LKPD-nya sudah bisa dibuka? Sudah, Bu. Sudah, iya. Apakah ada yang ditanyakan? Sejauh ini belum, Bu. Belum. Oke. Nah, bentar, ini kelompok kelompok A ya. Nah, apakah ada yang ditanyakan, teman-teman? Apakah ada Masih yang belum, Bu. ditanyakan? Tidak? Oke, baik. Silakan dilanjutkan ya. Nanti Ibu akan kembali lagi untuk memantau. Nah, silakan dibaca dulu, kemudian dipraktekkan. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan ketika Ibu kembali lagi. Nah, oke. Oke, Ibu tinggal dulu ya. Baik, Bu. Tabel 2 muatan 1 min 8. Muatannya plus 10. Tadi sing awal itu gaya Untuk tolak kelompok menolak kan? C. Ini Bu sudah mulai simulasi PET, sekarang sudah Iya. tabel kedua. Oke, hebat. Sudah dimulai sendiri ya. Oke, pinter. Bagus. Nah, gimana? Sudah sampai mana ini progresnya? Tabel 2 masih yang nomor 1, Bu. Oke, tabel 2. Oke, nah bagus. Silahkan. Sudah bisa ya artinya ya, Nana ini. Tadi Belum Ibu sampai di lihat. pertanyaan, Bu. Iya, oke. Nah, ini untuk praktek PET-nya saya lihat Ibu lihat ini sudah bagus, sudah ada yang bisa. Nah, apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sementara aman. Bu Oke. mau tanya, Bu. Ya, Ini gimana, kan Dina? tadi ada yang muatannya warnanya merah, ada yang muatannya warnanya biru, terus panahnya kenapa kok bisa bolak-balik, Bu? Iya, nah kenapa kok panahnya bisa bolak-balik kayak gitu? Kemudian ininya, nah kenapa? Nah karena kalau yang muatannya itu kalau dia berwarna merah, dia artinya bermuatan negatif. Kalau berwarna biru, maka muatannya positif. Nah, kemudian si panahnya ini kenapa kok bisa bolak-balik? Nah, itu menunjukkan eh gaya tarik menarik dan tolak menolak. Nah, kemarin kalau suatu benda bisa tarik menarik adalah benda bermuatan positif didekatkan dengan muatan negatif. Nah, oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Sudah, Bu. Terima Oke, kasih. silahkan dilanjut untuk diskusinya. Nah, Ibu tinggal dulu ya. Nanti Ibu kembali lagi untuk mengabarkan waktunya. Oke, silakan dulu Makasih, Ibu. Bu. Ibu, Iya. ada yang izin Ibu, eh, chat WA dicek Ibu. Oh iya, oke, ada yang izin. Siapa? Oh, enggak, iya. Oh, sebentar ya. Iya Ibu.
Oke, sebentar ya. Kayaknya ada kendala. Oke, Ibu tinggal ya. Terima kasih ya, Neni, sudah dikasih tahu. Iya, Ibu. Baik, teman-teman, ini petnya yang diminta sama Bu Nur. Ayo kita melakukan percobaan. Yang pertama, kita bisa salah satu dari kita membacakan instruksinya, nanti saya yang menggerakkan di petnya. Instruksi pertama disuruh apa ya? Muatan pertama itu plus 2. Berapa, Novi? Muatan muatan pertama, muatan 1 plus 2. Plus 2. Oke, ini saya buat plus 2. Kemudian 2 plus 10. plus 10. Jaraknya Jaraknya 2 2. cm. Jaraknya ini ya berarti. Oke, anak-anak. Ini tadi sudah selesai ya ininya waktu untuk diskusinya. Kita kembali ke grup besar. Nah, Baik, oke. Bu. Sudah. Sudah. Ya, oke. Nah, baik. Semua siswa sudah bergabung ya. Nah, untuk selanjutnya adalah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, silakan siapa yang ingin maju mempresentasikan terlebih dahulu? Saya Bu dari kelompok Iya, silahkan. Dari kelompok A ya? A. Oh Ya, ya, Bu. silahkan. Apakah perlu di-share screen, Bu, Ya, PPT-nya? Oh ya, ya. di share screen. Halo. Ya, sudah. Ya, sudah Assalamualaikum masuk. warahmatullahi Cuman kecil. wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hukum Coulomb. Tabel pengamatan data ke-1. Muatan 1 itu plus 2, muatan 2 plus 10, jarak 2 cm, gaya kolomnya 449,37. Data kedua, muatan 1 plus 4, muatan 2 plus 10, jarak 2 cm, gaya kolomnya 898,75. Data ketiga, muatan 1 plus 6, muatan 2 plus 10, jaraknya 2 cm, gaya kolomnya 1348,3. Oke, betul. Oke, selanjutnya. Tabel kedua, muatan 1, min 8, muatan 2 plus 10, jarak 2 cm, gaya kolomnya 1797,51. Data kedua, muatan 1, min 8, muatan 2 plus 10, jarak 3 cm, gaya kolomnya 798,893. Data ketiga, muatan 1 min 8, muatan 2 plus 10, jarak 4 cm, gaya kolomnya 449,37. Berdasarkan data pada tabel 1, gambar grafik hubungan antara besar muatan 1 Q1 dengan gaya besar Coulomb itu semakin naik ya Bu ya. Iya, betul. Naik. Semakin naik. Oke, berarti jawaban nomor 2 sudah terjawab. Lanjut, Ya. nomor 3. Selanjutnya akan dibahas oleh Neta. Oke, silakan. Jadi, untuk selanjutnya yaitu bagaimana bentuk grafik yang terbentuk. Nah, berdasarkan percobaan tadi, grafik yang terbentuk itu akan cenderung naik.
Kemudian, berdasarkan grafik yang telah kamu buat, deskripsikan hubungan antara besaran muatan dengan besar gaya kolom. Nah, kesimpulan dari kelompok kami itu semakin besar muatan kedua benda, maka semakin besar pula gaya listrik antara benda tersebut. Oke, baik. Nah, kemudian yaitu berdasarkan data pada tabel 2, gambarkan grafik hubungan antara jarak atau R dengan besar gaya kolom. Ya, yang mana semakin besar jaraknya atau R-nya yaitu 2, 3, 4, maka gaya kolomnya semakin mengecil atau menurun yaitu 1797,510, yang ketika R-nya 3 itu 798,893, dan ketika R-nya 4 itu gaya kolomnya 449,378. Oke, baik, bagus. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Novita Ayu. Baik, untuk menguji hipotesisnya, yaitu pertanyaan kelima, bagaimana bentuk grafik yang terbentuk? Itu grafiknya tadi turun. Sedangkan nomor 6, berdasarkan grafik yang telah kamu buat, deskripsikan hubungan antara jarak dengan besar gaya kolom. Yaitu semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, maka semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut dan sebaliknya. Nah, ini ada satu soal di mana dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf masing-masing sebesar Q dan 2Q terletak pada jarak 2 cm. Hitung berapakah gaya kolom yang dialami kedua muatan tersebut. Nah, ini adalah jawaban dari kami, yaitu jawaban terakhirnya ketemu 1,152 kali 10 pangkat min 24 N. Oke, Itu. N itu Newton ya. Oke, betul. Ya, ini Bagus. teman-teman jawabannya. Oke. Lalu kesimpulannya? Lalu kesimpulannya? Ya. Kesimpulannya, yaitu semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, maka semakin kecil juga gaya listrik antara benda tersebut dan sebaliknya. Kedua, semakin besar muatan kedua benda, maka semakin besar gaya listrik antara kedua benda tersebut. Itu. Baik. Nah, oke, sudah selesai ya. Baik, luar biasa sekali. Nah, silahkan dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Silahkan. Silahkan mungkin dari kelompok B. Ada, Bu. Ya, silahkan. Sudah lengkap. Sudah lengkap, Bu. Bagus. Ya, oke, bagus, sudah lengkap. Oke, mungkin dari ada yang bertanya, yang lain? Tidak ya? Oke, nah baik, luar biasa sekali presentasi dari kelompok A. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok A yang telah mempresentasikan diskusinya. Oke. Ya. Nah, baiklah, selanjutnya adalah kegiatan menarik kesimpulan. Nah, silahkan perwakilan siswa untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Nah, siapa yang ingin mengajukan diri untuk menyimpulkan? Yuk, siapa? Saya, Bu. Oke, Novia lagi, silahkan. Ya, jadi hari ini kita telah belajar tentang hukum kolom. Kesimpulannya, semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut. Dan sebaliknya, semakin besar muatan kedua benda, maka semakin besar gaya listrik antara benda tersebut. Oke, bagus sekali. Nah, kesimpulan yang disampaikan oleh Novia tersebut sudah betul ya. Nah, baik. Sebelum kegiatan pembelajaran Ibu akhiri, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Bu. Tidak Nggak ada. ada, Bu.
Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang medan listrik ya, anak-anak. Nah, silahkan kalian pelajari, kalian baca-baca terlebih dahulu. Ya, Baik, Bu. oke. Baik, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasinya hari ini. Ibu akhiri ya. Sekian dari Ibu. Akhiron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih. Bu. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Sudah, ini aku stop recording, Tah? Atau di pause? Di stop? Di Di stop, stop, Mbak. Mbak.